Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busyra Islami, siapa di antara kalian yang mengira bahwa negara kelahiran bintang sepak bola Argentina Lionel Messi adalah negara anti-Islam? Jika ada yang beranggapan demikian, sebaiknya kalian menyimak video ini. Sebab ternyata walau dihuni mayoritas non-muslim, Argentina memiliki catatan positif dalam memperlakukan agama minoritas seperti Islam. Dan menurut sebuah data, Argentina adalah negara dengan pemeluk agama Islam tertinggi di Amerika Latin. Lantas, bagaimana kondisi Islam di negara Messi? Dan bagaimana pula ceritanya Islam bisa masuk dan berkembang di negara tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelumnya, mohon di like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan. Nama Lionel Andres Messi mungkin bisa dibilang menjadi salah satu pesepak bola yang paling dipuja-puja saat ini. Hal itu lantaran ia sukses membawa tim Tenggu menjuarai Piala Dunia Qatar 2022. Ia keluar sebagai pemain terbaik turnamen. Sang duta pariwisata Arab Saudi itu akhirnya mampu menyudahi puasa gelar dan penantian panjang lah Albi Celeste di ajang World Cup. Setelah terakhir kali mereka memenangkan pada tahun 1986. Ya, ngomongin Argentina, sulit rasanya bila tidak mengingat dan menyinggung sepak bola. Pasalnya, negara pemenang Copa America 2021 yang kini menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 ini dikenal sebagai salah satu negara sepak bola dan tempat lahirnya para pemain hebat dunia. Ada begitu banyak nama-nama besar yang pernah bersinar di masanya. Sebut saja Alfredo Di Stefano, Mario Kempes, Daniel Passarella, Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta, Sergio Kun Aguero, hingga rekan seperjuangan Messi di tim nasional saat ini, Angel Di Maria. Namun sepak bola bukan satu-satunya yang terkenal di Argentina. Negeri bekas jajahan Spanyol ini juga dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama loh, dan sangat bersahabat terhadap agama minoritas, termasuk pada Islam. Walaupun presentasinya sangat kecil dibandingkan agama lain seperti Kristen, namun Islam tak pernah diperlakukan layaknya musuh, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara barat lainnya. Bahkan bisa dibilang Argentina menjadikan rumah terbesar dan ternyaman bagi komunitas muslim di Amerika Latin. Makanya pemeluk agama Islam di sana tercatat sebagai yang tertinggi di daratan benua tersebut. Hal ini bisa dilihat dari data yang pernah dirilis oleh Centro Islamico di La Repubblica Argentina, di mana jumlah populasi Islam di Argentina pada tahun 2022 mencapai 800.000 jiwa. Dipresentasikan, angka ini menyentuh 1,8 hingga 2,1% dari jumlah populasi Argentina yang mencapai 47 juta jiwa. Angka ini terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga yang notabene memiliki populasi lebih besar, seperti Kolombia dan Brasil. Tercatat populasi muslim di Kolombia hanya berkisar 85.000 hingga 100.000 jiwa, atau tak menyentuh 0,2% dari jumlah keseluruhan penduduk yang mencapai angka 52 juta jiwa pada tahun 2022. Adapun populasi muslim di Brasil menurut data sensus 2021 hanya menyentuh angka 700.000 lebih, padahal negara ini memiliki populasi yang sangat besar, yakni 2015 juta jiwa. Ini berarti angka tersebut tidak menyentuh 0,4% dari jumlah keseluruhan penduduk. Jauh sebelum munculnya angka tersebut, Argentina sejatinya merupakan negara yang bebas dari keberadaan Islam. Kehadiran muslim di sana baru dimulai pada abad ke-15, seiring masa eksplorasi dan penaklukan Spanyol. Ketika itu banyak orang Morisco diusir atau melarikan diri dari penganiayaan. Spanyol lalu menetap di Argentina. Orang Morisco sendiri mengacu pada muslim keturunan Afrika Utara dan Spanyol.
yang dipaksa untuk masuk Kristen setelah Spanyol berhasil dikuasai kembali oleh penguasa Nasrani. Beberapa sejarawan memperkirakan sebanyak 300.000 orang Morisco menjadi korban pengusiran penguasa Spanyol. Namun ada pula yang menduga jumlahnya lebih dari 500.000 orang. Pada masa itu, banyak dari mereka yang melarikan diri ke Maroko dan beberapa di antaranya melarikan diri ke Kesultanan Utsmaniyah dan sebagiannya lagi menuju Amerika Selatan, Argentina. Sementara itu, di masa modern Islam dibawa ke Argentina oleh imigran dari negara-negara Arab seperti Suriah dan Lebanon. Pada akhir tahun 1850-an, yang mana sebagian imigran tersebut berusaha melarikan diri dari Kekaisaran Turki Utsmani. Pada abad ke-20, diperkirakan lebih dari 100.000 etnis Arab tinggal di Argentina. Hanya saja tingginya tingkat perkawinan dan keinginan untuk memimpin imigran baru menyebabkan mereka mengadopsi Katolik. Akibatnya, jumlah generasi kedua Argentina Arab yang mendefinisikan diri sebagai Muslim turun 60% dan bahasa Arab sebagian besar hilang dari rumah-rumah keturunan Argentina Arab ini pada saat generasi ketiga lahir. Pada tahun 1931 atau sekitar 80 tahun setelah kedatangan para imigran Muslim Arab, terbentuklah sebuah perkumpulan Islam pertama di Argentina yang bernama Centro Islámico de la República Argentina. Perkumpulan ini di kemudian hari sukses mengorganisir dan menjadi wadah bagi masyarakat Muslim di Argentina. Pada tahun 1980-an, dua masjid berhasil berdiri di Argentina. Masjid pertama yang dibangun oleh komunitas Syiah melalui dukungan Kedutaan Besar Irak dan dibuka pada tahun 1983. 2 tahun kemudian, komunitas ini pun menyusul dengan membangun masjid dengan arsitektur Islam pertama di Argentina. Pada tahun 1990-an, masyarakat Muslim Argentina semakin berkembang seiring berdirinya di Quimfot Islamic Center di ibu kota Buenos Aires, yang menjadi masjid dan pusat kebudayaan Islam terbesar di Argentina dan di Amerika Latin. Pembangunan masjid di atas tanah seluas 20.000 meter persegi itu merupakan bantuan dari Raja Fahd bin Abdul Aziz yang merupakan Raja Arab Saudi kala itu. Sahabat, sejauh ini keberadaan Islam beserta pemeluknya kerap mendapat perlakuan baik oleh pemerintah Argentina. Meskipun beberapa tahun ke belakang, dunia selalu diramaikan dengan isu terorisme dan ekstremisme Islam. Ketika di negara-negara barat lain pada menutup diri dari Islam, Argentina justru tetap welcome. Padahal kalau mau dipikir, lebih dari setengah dari jumlah populasi Argentina adalah penganut agama Kristen. Dan pemerintahannya pun dijalankan secara sekuler, tetapi di sana umat Islam diberi kelonggaran untuk membangun masjid-masjid. Kaum muslimin juga bebas melakukan aktivitas dakwah dan kegiatan keagamaan atau kemasyarakatan lainnya. Tak ada keanehan untuk menjadi muslim di Argentina. Setiap muslim dapat menjalankan keyakinannya dengan damai tanpa perlu merasa takut dengan gangguan ataupun tekanan. Umat Islam juga sangat terlindungi dari diskriminasi agama, sebab negara telah membuat sebuah undang-undang yang melarang warganya melakukan diskriminasi agama. Dan bagi mereka yang kedapatan melakukan diskriminasi lalu terbukti bersalah, akan dijatuhi hukuman ganti rugi atau hukuman penjara. Tak cuma itu, pemerintah Argentina juga mengeluarkan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi warga muslimah untuk mengenakan hijab. Bahkan perempuan muslim Argentina dapat mengenakan hijab dalam foto kartu tanda penduduk mereka sebagai bentuk kebebasan beragama dan berekspresi. Dan mungkin saja sikap toleransi serta penghargaan yang tinggi kepada Islam inilah yang menggerakkan hati sebagian masyarakat Argentina untuk melakukan demo anti-Israel jelang bergulirnya FIFA World Cup U20 di sekitar hotel skuad timnas Israel beristirahat, yang mana demonstrasi tersebut merupakan sikap solidaritas dalam memperingati peristiwa Nakbah atau kehancuran warga Palestina yang terusir secara massal. Imbas penetapan kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang selama ini tidak menyangka
Jika negara kelahiran Lionel Messi ternyata merupakan negara yang bersahabat terhadap Islam, semoga Allah senantiasa melindungi saudara-saudara seiman kita dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.